Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana penyusunan pagu alokasi atau biasa kita sebut pagu definitif RKKL tahun anggaran 2021 melalui aplikasi SaktiWeb. Yang pertama perlu kita lakukan adalah kita harus memastikan data pejabat perbendaharaan, KPA, bendahara pengeluaran, dan BPSPM itu sudah terekam di user admin. Cara ngeceknya adalah kita login ke user administrator. Kita login dulu ke user admin, ADM, login. Kita buka menu administrasi, kemudian kita klik umum, kita klik penanda tangan, kita klik penanda tangan. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita harus memastikan ada 3 pejabat perbendaharaan, yaitu PPSPM, kuasa pengguna anggaran, kemudian bendahara pengeluaran. Ini harus sudah terekam. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ada yang belum ada? Salah satunya belum ada, misalkan PPSPM. Caranya kita tinggal klik rekam, kemudian kita isi di sini NIP, kita isi NIP-nya, kemudian kita isi namanya, kita isi jabatannya, kita isi alamatnya, kita isi kotanya, kita isi keterangan jabatan. Kemudian kita klik simpan. Kita klik simpan. Ini kelompok jabatannya. Nah, di sini kita isi dulu di sini kelompok jabatan. Jadi sebelum kita simpan, kita isi kelompok jabatannya. Di sini ada 3. Kita bisa ada bendahara, atau kita bisa pilih kuasa pengguna anggaran, atau PPSPM. PPSPM itu ada di halaman kedua sini, paling bawah ini, pejabat SPM. Nah, kita klik ini, pejabat ini, oke. Jadi kita isi semua. Nah, kelompok jabatannya ini sudah terpilih pejabat SPM, kepala, alamat, kota penandatangan. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini ada pesan error karena datanya sebelumnya sudah ada. Kalau misalkan datanya sebelumnya kosong, nanti sini akan ada notifikasi bahwa kita sudah berhasil merekam. Tinggal klik OK saja. Oke, ya. Itu cara merekam. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ada yang berubah? Kalau ada yang berubah, maka kita tinggal mengklik nama yang berubah tersebut. Misalkan ini bendaharanya. Kita pilih dulu, kemudian kita klik ubah. Nah, di sini kita tinggal ganti namanya sama NIP-nya. Nah, setelah kita ganti di sini, kita ganti NIP-nya, yang lainnya kan tetap. Nah, baru kemudian kita simpan. Oke, sudah ada. Oke. Baru kemudian kita simpan. Oke. Ya. Nah, itu yang harus kita lakukan lebih dahulu. Kita memastikan ketiga pejabat perbendaharaan ini sudah terinput. Kalau ini tidak ada yang kurang, salah satunya, maka nanti pada saat validasi dia akan tertolak atau hasilnya tidak valid. Akan muncul kode validasi 051. Nah, itu langkah pertama yang harus dilakukan. Langkah berikutnya adalah kita login ke user operator. Kita login ke user operator. Kita login di sini ke user operator. Kita pilih tahunnya. Login. Nah, di sini yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan perekaman histori penyusunan pagu alokasi anggaran. Caranya kita klik menu penganggaran, kemudian kita klik utility, kemudian kita klik memilih status history. Nah, di sini di bagian atas ini kelihatan revisi terakhir ada pagu anggaran. Makanya histori awalnya di sini adalah pagu anggaran, yaitu pagu yang sudah kita entry
pada tanggal 6 Juli 2020, 16 Juli 2020. Jadi pagu anggaran ini tertanggal 16 Juli 2020. Nah, untuk membuat histori penyusunan pagu alokasi, maka kita harus mengklik ini, penyusunan AA. Kita harus mengklik penyusunan AA. AA itu singkatan dari alokasi anggaran. Jadi kita klik penyusunan AA. Ada konfirmasi apakah Anda yakin untuk revisi alokasi anggaran? Klik iya. Nah, ini histori awalnya sudah berubah jadi pagu alokasi. Dan di bagian atas ini revisi terakhir juga sudah berubah jadi pagu alokasi tertanggal hari ini, 11 Oktober. Kalau sudah, tinggal klik OK. Di sini ada notifikasi berhasil. Berarti kita sudah berhasil membuat histori pengusulan pagu alokasi. Selanjutnya kita masuk ke belanja redesign. Kita klik kemudian belanja redesign. Nah, nanti di sini tahun anggarannya harus pastikan tahun 2021, kemudian di sini sudah tertulis pagu alokasi ke 0. Kita pilih satker, kita pilih satkernya, kita pilih dulu, kemudian klik OK. Nah, ini sudah muncul apa yang sudah kita entry waktu pagu anggaran yang lalu. Nah, kita tinggal melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan. Yang pasti pagu-pagu per KRO ini harus sesuai persis dengan nilai pagu yang dialokasikan ke masing-masing satker. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Itu. Yang perlu diingat dalam melakukan entry data di sini atau perubahan data adalah usahakan setiap kita selesai merekam satu detil, misalkan ini satu detil ini kita selesai rekam, usahakan kita sering menyimpan. Kita langsung simpan, klik simpan. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya putus koneksi internet yang berakibat data yang sudah kita ketik tadi tidak bisa disimpan, tidak mau tersimpan. Akhirnya kita harus mengentry ulang. Makanya pesan dari DJA adalah ketika mengerjakan ini kita harus rajin untuk menyimpan. Itu yang perlu diperhatikan. Untuk teknis perekaman nanti kami akan siapkan tutorial tersendiri bagaimana merekam RO KRO. Langkah kedua setelah kita menyelesaikan penginputan adalah kita masuk ke RPD bulanan. RPD bulanan itu adalah kita masuk ke RPD bulanan. RPD bulanan itu adalah rencana penarikan. Kita pilih satkernya. Kita pilih outputnya. Oke. Nah, di sini kelihatan masih warna merah. Artinya, kalau dia masih warna merah, artinya dia masih belum sesuai pagu. Rencana penarikan yang sudah ada itu belum sesuai pagu. Bagaimana cara mengentrinya? Kita tinggal klik ini. Kita klik yang warna merah ini. Kemudian kita melakukan perubahan-perubahan di sini sampai nilai sisa yang ada di sini, nilai sisa ini 0. Ini kan masih ada di sini. Harusnya ini 0. Caranya kita rubah-rubah di sini. Rencana penarikannya. Begitu. Kalau sudah dirubah, jangan lupa klik simpan. Jangan lupa disimpan. Kalau sudah disimpan baru ditutup. Ini juga kita selesaikan. Jadi nanti kalau ini sudah dilakukan penyesuaian dan udah sesuai pagu, nanti di sini berubah warnanya. Jadi bukan lagi warna merah tapi warna biru muda atau warna hijau-hijau muda. Sini. Warna biru muda. Sini. Kalau sudah kita melakukan penyesuaian. Nah, setelah melakukan penyesuaian di RPD, selanjutnya kita melakukan validasi data belanja. Kita klik data belanja, validasi data belanja. Kita klik, kita pilih dulu satkernya, kemudian kita proses. Nah, ini muncul pesan data belum valid. Nah, sini bagaimana cara mengecek bahwa apa penyebab data ini belum valid? Caranya adalah kita klik unduh validasi. Kita klik yang ini, unduh validasi. Nanti akan langsung terdownload ini, udah langsung terdownload hasil validasinya. Nah, ini kita bisa buka. Nah, ini kelihatan 053. Kode validasinya adalah 053. Apa itu 053? Nah, untuk melihat ini, kita lihat ini. Kita klik ini, lihat kode validasi.
Ini adalah daftar kode validasi. Nah, itu bisa ada yang saya sudah download sebelumnya. Bentar ya. Bentar ya. Nah, ini daftar kode validasi. Nih, kita lihat di sini 053. 053 itu adalah rencana penarikan tidak sesuai dengan pagar RKKL. Belum sama dengan RKKL. Artinya kita penyebab dia belum valid karena kita RPD-nya belum sama. Maka kita harus melakukan penyesuaian kembali di RPD yang tadi. Umumnya penyebab tidak valid itu ada dua yang sering muncul. Ini sama 051. 051 adalah KPA bendahara atau SPP yang belum diisi. Salah satunya ini belum diisi. Kemudian 053 rencana penarikan. Nah, jadi penyebab tidak valid 053 ini adalah karena rencana penarikan itu belum sesuai dengan pagu. Kita kembali ke sini. Nah, setelah ini hasilnya tidak valid, nanti kita lakukan perbaikan di sini sampai di hasilnya valid. Nah, ini kita kembali lagi ke RPD. Nah, kita tinggal sesuaikan ini. Sesuaikan saja supaya hasil sisa di sini jadi 0 ini. Nah, itu udah jadi 0. Simpan. Kemudian tutup. Nah, oke, udah jadi hijau semua. Nah, ini udah jadi biru muda. Kemudian ini lagi, kita perbaiki lagi. Kita sesuaikan lagi. Supaya sisa ini menjadi 0. Kita ambil saja ini, copy. Nah, kita paste di sini. Nah, ini udah jadi sisanya 0. Kita simpan. Kemudian klik tutup. Nah, sekarang sudah berubah jadi biru muda. Nah, setelah biru muda, ini RPD, artinya RPD-nya sudah oke. Ada kemungkinan ini warna biru, tapi di dalamnya ada warna merah, jadi kita tinggal klik ini. Kita membreakdown istilahnya. Nah, kita klik ini. Ada kemungkinan di sini ada yang merah. Atau di sebelah sini. Jadi, di depan sini warna biru, tapi di dalam sini ada yang warna merah. Ada kemungkinan seperti itu. Nah, setelah RPD bulanan ini kita selesaikan, nah selanjutnya kita kembali validasi, kita centang, baru kita proses. Nah, ini sekarang hasilnya sudah valid. Setelah valid, kita kemudian masuk ke ADK. Kita masuk ke ADK. ADK kita ambil, kita melakukan backup ADK. Jadi kita klik ADK, kemudian kita ambil ADK backup. Kita klik ADK backup. Kita centang. Ini ada di sini kelihatan kodenya E00, artinya pagu alokasi awal. Kita proses. Nah, ini ADK-nya sudah terdownload. Selanjutnya setelah ADK-nya sudah terdownload, kemudian kita masuk ke laporan cetak. Untuk laporan cetak yang diperlukan sebagai data dukung dokumen itu adalah yang pertama RKA Satker. Kita klik RKA Satker, kemudian kita centang Satkernya, kemudian yang bagian B, kita klik yang bagian B, kemudian kita unduh.
Nah, itu RK Satker bagian B. Kemudian laporan yang kedua adalah rincian kertas kerja Satker. Kita klik rincian kertas kerja Satker, atau biasa disebut RKKL-nya. Kita pilih Satkernya, kita select, kemudian kita OK, kemudian kita unduh. Nah, jadi dua laporan ini saja yang diperlukan. Artinya, di tahapan user operator udah selesai. Selanjutnya kita masuk ke user KPA untuk melakukan approval. Saya masuk ke sini saja ya. Kita masuk ke user KPA untuk approval. KPR kita approve 2021 masuk. Nah, ini udah masuk ke approval. Kita masuk ke menu penganggaran. Kita masuk ke monitoring. Kita masuk monitoring submit dan approve. Kita klik ini. Nah, ini kita lihat baris paling atas. E00 itu pagu alokasi. Yang baris atas ini yang kita centang. Kita centang, kemudian kita simpan. Centang, kemudian simpan. Nah, ini proses approval selesai. Yang lain-lain di sini jangan digaruk-garuk. Cukup ini saja. Centang, simpan. Bagaimana kalau seandainya kita sudah approve KPA, kemudian ada yang ingin dirubah? Caranya kita tinggal, kita centang, kita hilangkan centangnya, kemudian simpan. Kita hilangkan centang, kemudian simpan. Baru masuk lagi kembali ke approve belanja di operator. Gitu. Setelah kita rubah belanja, kemudian baru kita approve ulang lagi. Demikian mungkin petunjuk untuk langkah-langkah penyusunan pagu alokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.